Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmat, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu terutama dalam pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Baiklah, selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, di akhir kelak nanti kita akan diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum saya melanjutkan ke materi, maka marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anandaku soleh dan solehah, pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang kosakata suasana atau kondisi taman, ya. Nah, kosakatanya pada minggu lalu itu Ustadz pernah ajarkan kepada kalian apa saja yang ada di taman, ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya tentang suasana atau kondisi taman itu, maka Ustadz harapkan kepada kalian tolong diperhatikan apa yang Ustadz akan sampaikan dalam video ini, ya. Mengenai tentang bahasa Arab, pentingnya kita belajar bahasa Arab itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 1 dengan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra ini adalah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, jadi sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada beliau untuk seluruh umat manusia, ya, itu berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu salah satu cara kita untuk memahami bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran, ya, maka tentunya kita harus belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran, kata Allah, diturunkan menggunakan bahasa Arab. Apa sih tujuannya Allah menurunkan dengan bahasa Arab? Agar kita bisa memahaminya, ya. Karena pada waktu itu tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di Jazirah Arab. Nah, oleh karena itu Allah turunkan Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab supaya mereka yang ada pada waktu itu gampang atau bisa lebih memahami bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan orang Arab? Tentunya cara kita untuk memahami Al-Quran itu adalah salah satunya belajar bahasa Arab. Nah, supaya kita lebih memahami bacaan-bacaan yang senantiasa kita baca, ya, apalagi kita mampu menghayati isi teks bacaan Al-Quran, maka hati kita itu akan lebih nyaman, akan lebih tenang ketika kita membaca Al-Quran, ya. Nah, tapi kalau seandainya kita belum merasakan ketenangan dalam hati kita ketika membaca Al-Quran, itu berarti kita belum terlalu bisa memahami apa yang kita baca. Oke, baiklah anak-anakku soleh dan solehah, itulah sedikit pengantar tentang pentingnya kita mempelajari sebuah bahasa Arab, ya. Selanjutnya sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Setelah kita mempelajari kosakata yang ada di taman pada minggu lalu itu, sekarang kita akan melanjutkan ke materi bagaimana caranya kita mencoba mempraktikkan kosakata yang pernah kita baca atau yang pernah kita hafalkan dan pelajari pada minggu lalu itu dengan sebuah al-hiwar. Nah, inilah pelajaran kita pada hari ini. Al-hiwar. Al-hiwar artinya adalah percakapan. Baiklah anandaku soleh dan solehah,
Di percakapan ini silahkan kalian buka halaman 94 sampai dengan 96. Nah, jadi sambil kalian mendengarkan videonya, sambil juga kalian menulis terjemah yang ada dalam sebuah teks percakapan yang ada di buku kalian di halaman 94 dan sampai dengan 96. Nah, ketika kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian kalian tulis, maka insya Allah daya ingat kalian akan lebih kuat dibandingkan kalian hanya fokus menyimak videonya tapi tidak menulis terjemahnya. Oleh karena itu, saya harapkan semua kalian harus menerjemahkan teks atau percakapan yang ada di buku cetak kalian halaman 94 sampai dengan 96. Oke. Ustaz bacakan percakapan yang pertama. Istami' qira'atal ustaz tsumma a'id. Artinya adalah dengarkanlah bacaannya ustaz kemudian diikuti. Jadi sembari ustaz mempraktikkan, kalian juga harus mendengarkan kemudian diikuti apa yang saya ada baca. Ustaz ulangi. Istami' qira'atal ustaz tsumma a'id. Dengarkanlah bacaannya ustaz kemudian diikuti. Judulnya adalah Ilal Hadiqah. Ilal Hadiqati artinya adalah di atau ke taman, ya. Jadi ada dua orang perempuan yang akan pergi ke taman. Satunya namanya Hasanah dan satunya juga namanya Halimah. Oke, perhatikan nomor 1. Ya Hasanah, hayya nadhhaba ilal hadiqah. Artinya adalah, wahai Hasanah, mari kita ke taman. Jadi Halimah ini mengajak Hasanah pergi ke taman. Maka Halimah menjawab, tayyib ya Halimah. Afwan, seharusnya ini Hasanah ya. Tayyib. Nah, Halimah tadi yang apa namanya? Halimah tadi yang mengajak kepada Hasanah. Nah, sekarang Halimah yang menjawab, tayyib ya Halimah. Baiklah wahai Halimah. Nah, ini artinya nomor 2. Baik wahai Halimah, madza fil hadiqah? Ada apa di taman? Ustaz ulangi ya. Ustaz ulangi. Ya Hasanah, hayya nadhhaba ilal hadiqah. Jadi Halimah mengatakan, wahai Hasanah, mari kita pergi ke taman. Nah, baik Halimah. Hasanah menjawab, baik Halimah, madza fil hadiqah? Ada apa di taman? Nah, dia menjawab lagi. Halimah menjawab, fil hadiqah asjarun wa azharun. Di taman ada banyak pohon dan bunga. Yang berikutnya nomor 4. Perhatikan nomor 4. Madzalika ya Halimah? Hasanah bertanya kepada Halimah, madzalika ya Halimah? Apa itu Halimah? Halimah menjawab, dzalika yasn. Itu melatih. Nah, dan Hasanah juga mengatakan tilka zahra, dan itu bunga. Oke, nomor 7. Unzuri ya Hasanah. Halimah mengatakan, unzuri ya Hasanah, hadhihi berkatun saghiratun. Lihatlah ini Hasanah, ini kolam kecil. Nah, Hasanah bertanya, madza fil barqah? Madza fil birqah? Madza fil birqah? Ada apa di kolam? Nah, kemudian Halimah menjawab, fil birqati samakun. Di kolam ada ikan. Oke, selanjutnya nomor 10. Ya Hasanah. Halimah mengatakan, ya Hasanah, hadhihi syajaratul manja. Wah Hasanah, ini pohon mangga. Nah, Hasanah menjawab, wa ma hadhihi syajarah? Dan pohon apa ini? Halimah menjawab, tilka syajaratul burtuqal. Itu pohon jeruk. Berikutnya, unzuri ya Hasanah. Halimah juga mengatakan kembali kepada Hasanah, unzuri ya Hasanah, tilka nafuratun jamilatun. Lihatlah Hasanah, itu air mancur yang indah. Sehingga Hasanah menjawab, na'am, tilka nafuratun jamilatun. Ya, itu air mancur yang indah.
Halimah juga mengatakan watilka asjarun mutanawwiyah, dan itu pohon-pohon yang bermacam-macam. Hasan menjawab, Masya Allah, hadhihi halatul haqiqah. Masya Allah, ini suasana taman. Nah, sekarang catatannya ada hal-hal yang penting yang harus kalian pahami. Yang pertama ada hada yasmin. Kenapa dia menggunakan hada? Karena yasmin itu bentuknya adalah laki-laki atau muzakkar, ya. Ini melati. Yang berikutnya ada hadhihi wardah. Hadhihi wardatun, artinya ini mawar. Kenapa dia menggunakan kata hadhihi? Karena wardatun adalah bentuknya muannas atau perempuan. Jadi kalau dia pakai tuntun itu berarti muannas dan menggunakan hadhihi. Kemudian dzalika burtuqalun, itu jeruk. Nah, kenapa dia pakai dzalika? Karena bentuknya muzakkar. Yang berikutnya tilka sajaratun. Nah, ini tilka sajaratun ini juga bentuknya muannas bukan muzakkar. Jadi kalau tilka itu bentuknya muannas. Artinya itu pohon. Kenapa dia menggunakan tilka? Karena ada tun di kata-kata sajaratun. Nah, sekarang bentuk pertanyaannya. Ma hadza mauzun. Apa ini? Ini pisang. Berikutnya ma hadhihi zahratun. Apa ini? Ini bunga. Jadi kalau pertanyaannya ma hadhihi, otomatis jawabannya juga hadhihi dan menggunakan nama benda yang ada ta marbutuhnya di belakang. Kemudian madzalika, dzalika narajilu. Apa itu? Itu kelapa. Nah, yang terakhir matilka, apa itu? Tilka birkatun. Itu kolam. Jadi madzalika dengan matilka itu juga sama pengertiannya dengan yang mahada dan mahadhi. Kalau pertanyaannya madzalika, maka kita harus juga jawabnya dengan dzalika dan mencari kosakata atau benda yang menunjukkan muzakkar atau yang tidak menggunakan ta marbutoh. Kemudian matilka juga. Matilka itu kalau ada pertanyaannya matilka, otomatis jawabannya juga harus tilka dan mencari kosakata atau benda yang berakhiran ta marbutoh. Karena di tilka itu dia menunjukkan bentuknya muannas atau bentuk perempuan. Oke, sampai di sini insyaallah bisa dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.